materi yang disampaikan oleh beliau, dan saya yakin juga Bapak Ibu semua yang ada di Zoom sudah bisa menangkap terkait tata kelola, ya kan ya, bagaimana dakwah itu dilakukan di sekolah dan pesantren. Tentunya emang kalau seandainya kita cuman mendengarkan saja kayaknya kurang begitu dapat, kecuali kalau kita mungkin bisa diskusi bareng-bareng. Ya, jadi teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang ada di Zoom, monggo kami persilahkan tadi dengan yang sudah disampaikan oleh tim admin ya, bahwa yang Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan bisa mengangkat raise hand ya. Tafadhol Mas Kron, biar bisa interaktif nih di antara kita semua. Silakan. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ibu dari mana Ibu? Dari Bengkulu Kota. Ya. Iya. Ya. Insyaallah. Bengkulu. Begini Ustadz, misal tadi kan sudah banyak penjelasan tentang ini ya, mulai dari modalitas yang disampaikan Ustadz Cha dan semuanya tadi. Kalau didapati kondisi misalnya seperti anak pribadi ini memegang kelompok BPI, kebetulan anak anggota semua, tapi itu sangat sulit, bukan sangat sulit ya, tapi agak sedikit kesulitan gitu untuk memberikan, apalagi kalau sudah sampai tahap evaluasi tadi, mulai dari misalnya pemenuhan yang slide 2-3 slide terakhir tadi, bukan bekas atau jejak-jejaknya itu, tapi belum begitu nampak Ustadz. Padahal umi abinya, ayah bundanya itu orang-orang yang luar biasa di dalam dakwah ini. Kira-kira itu gimana ya Ustadz? Atau solusinya seperti apa? Ana membina mereka ini memang baru di BPI, dan BPI di sekolah itu baru dilaksanakan di sekolah. Ana membinanya di SMA. Ini kebetulan anak SMA saat ini sudah kelas 12. Dengan berbagai kesibukan yang ada, belum terbentuk gitu Ustadz apa yang ingin dicapai. Seperti tadi kan ada indikator yang harus dipenuhi dan semuanya itu, tapi itu belum nampak gitu Ustadz, hasilnya itu yang ingin kita tuju itu belum kelihatan gitu. Kira-kira ini solusinya seperti apa Ustadz? Jazakallah. Langsung dijawab ya. Langsung ya, supaya nggak lupa ya. Baik, Ibu siapa tadi? Ibu Rosli ya, dari Bengkulu ya. Pertama sama jamaah ya Bu, jadi kerja tim. Membina itu bukan kerja individu, kerja pribadi, tapi kerja tim. Jadi nanti saya yakin di tempat Ibu itu dengan BP itu sudah ada timnya ya. Nanti ada otoritas institusi yang secara aktif juga akan mendampingi para pembina. Jadi ini akan menjadi masalah bersama tentunya, sehingga nanti tidak lagi menjadi beban perorangan. Jadi Ibu nggak perlu merasa terbebani dengan target-target atau capaian-capaian tersebut. Tapi ini harus terus dimutabah, dievaluasi Ibu. Jadi nanti dengan otoritas institusi, dengan OI, dengan tim di sekolah masing-masing mungkin sudah ada, jadi itu nanti akan menjadi pembahasan bersama. Tadi digambarkan dalam manajemen pengelola itu ada multaqo pembina ya, multaqo morobi. Itu dilaksanakan dan diungkapkan kesulitan yang tadi Ibu sampaikan. Dan tentunya memang tidak ada dakwah yang mudah. Dakwah itu pasti akan menemui kesulitan. Apalagi di sini Gen Z ya. Gen Z ini kan tentu tadi saya bilang unik, yang berbeda sekali dengan mungkin kita. Jadi jangan salah pendekatan, jangan sampai mereka patah. Jadi harus hati-hati. Sehingga nanti ini harus menjadi bahasan dari diskusi-diskusi di multaqo tersebut. Ya, tentunya di atas semua itu adalah kesabaran kita dalam membina. Jadi kita mungkin, saya yakin semua anak itu pasti bisa. Tapi ada syarat. Syaratnya diberikan waktu yang cukup. Ya, semua itu pasti bisa, asal waktu cukup. Dan waktu cukupnya ini berbeda-beda antar individu, antar siswa. Ada yang cepat paham, ada yang lama paham. Minta nulis. Tugas kita ya satu aja, menjaga, membimbing tadi kan. Dari 11 ayat. Dan saya rasa karena pendekatan kita ini bukan hanya pendekatan formal kan, pasti kan. Gitu. Pendekatannya pun formal kan. Jadi insya Allah dengan berbagai program tadi, apalagi nanti dari anak anggota ya, orang tuanya dilibatkan.
tentunya dari sini Sama artinya ya. peran Enggak, sekolah Pak, lah jangan sama yang akan artinya, melakukan Pak. itu kan. Nggak mau. Ya, kita sebagai Aduh, pembina mana situ temennya mensuplai juga sama informasi. artinya. Nanti Enggak, Pak, mungkin nggak mau. ada wali kelas tersendiri, barangkali ada wali kelas juga mungkin ada. Kalau Nanti dipaksa wali kelas dengan nangis. Ya pembina, udahlah, jangan dengan apa-apa, jangan nangis ya. apalagi bimbingan konseling. Nah, itu semua teamworknya itu kerja timnya di situ. Karena membina ini kan juga memang bukan hal yang ringan ya, kita akui. Jadi harus kerja tim dan orang tua harus dilibatkan karena porsi terbesar pembina sebetulnya ada di orang tua. Nah, orang tua dilibatkan juga. Tentunya apalagi orang tuanya tadi sudah dianggap memiliki pemahaman Islam yang memadai, tentunya tidak terlalu sulit harusnya. Dan harusnya kooperatif orang tuanya sehingga nanti sekolah itu akan bisa sinergi dengan orang tua. Mudah-mudahan kalau dikerubutin ya, dikepung sana sini, masa tidak bisa juga sih gitu ya. Jadi semangat ya Bu. Apalagi teman-teman di ini juga saya tahu ya, di sana banyak para praktisi pendidikan yang luar biasa, hebat-hebat ya. Nah, tentunya di sana bisa menjadi sarana juga untuk berkonsultasi. Itu difasilitasi oleh OI nanti. Mungkin OI-nya harus dibentuk nih di Bengkulu. Di sini hadir nggak dari BKP Bengkulu? Kalau hadir, dibentuk OI-nya. Mohon dibentuk. Jadi langsung bisa dikelola nanti masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Saya kira seperti itu ya, Ibu ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap yang saya sampaikan ini. Ya, gimana Bu Rusli? Insya Allah mudah-mudahan bisa ditangkap Ibu. Ada lagi banyak nih yang mau raise hand. Yang raise hand sudah ada Pak Rudi, ada Pak Agung Ya. Suryantoro. Kami persilahkan kepada Pak Rudi atau Pak Agung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu. Pak Rudi ya? Pak Ya, Rudi, siap. ya. Silakan Pak Ya. Rudi. Dari Ya, saya BKHP Seluma, salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu. Jadi, Boleh ya? dari. ya, pemekaran 2003 dan kami baru mendirikan lembaga pendidikan 2021. Ya. Nah, jadi yang menjadi kendala di kita itu adalah para pembinanya, karena kita recruiting guru itu adalah dari umum ya, bukan dari kader atau anak kader, sehingga mereka memang dari sisi tarbiyah belum ada tarbiyah sama sekali dan menganggap bahwa menjadi guru di yayasan kita itu adalah bekerja, artinya mencari penghasilan gitu. Sehingga ada beberapa ya program tarbiyah ini belum begitu berjalan. Mas saja kemarin kita sudah merapikan untuk para tenaga pendidik dan kependidikannya itu bahwa di lembaga kita ini ada kewajiban untuk mengikuti tarbiyah yang itu juga menjadi bagian penilaian untuk menjadi anggota atau menjadi pegawai tetap yayasan. Nah, alhamdulillah ini sudah mulai berjalan, cuma ya artinya untuk menghandle semua pembinaan di sekolah itu masih kekurangan pembina. Gitu. Itu yang kedua, masyarakat yang menyekolahkan ke lembaga kita itu juga secara agama belum menganggap bahwa agama itu bagian terpenting gitu. Cuma hanya saja kalau ke sekolah kita itu ada tambahan dibanding sekolah di sekolah negeri gitu. Sehingga ya mereka kita ikutkan dalam kegiatan tarbiyah di komunitas wali murid itu juga kurang mendapatkan respon, kurang mendapatkan respon agar bahwa kewajiban mendidik anak ini adalah kewajiban bersama antara kita lembaga dengan orang tua di rumah. Nah, tapi masyarakatnya masih menganggap bahwa nilai akademik dan yang lain-lain itu yang utama itu dibanding ya mungkin akhlakul karimah atau kebaikan-kebaikan selain nilai-nilai akademik yang baik itu. Kemudian yang ketiga tentunya adalah dana. Ketika memang kita ingin membuat program-program unggulan yang kemudian nantinya
kita membutuhkan tenaga dari luar, nah ini tadi yang kata sepertinya kurang mendapatkan hasil yang baik. Nah, ya mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini banyak semut tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Rudi ya, terima kasih Pak Rudi ya dari Bengkulu lagi ya. Alhamdulillah nih Bapak dari BKP, jadi sudah berupaya. Memang kendala tadi ya, sama dengan ibu yang pertama ya. Ini masalah bukan hanya di Bengkulu Pak, di semua daerah sama. Masalah dana, masalah SDM, apalagi tadi ya, lingkungan juga. Memang itulah bagi saya nikmatnya menjadi pendidik. Soal nanti Pak Rudi nanti dapat pahala jariah yang luar biasa ini. Kalau nanti berhasil mengembangkan kegiatan dakwah di sana, dimulai dari sekolah. Kalau rumusnya begini Pak, kalau dengan berbagai keterbatasan tadi, kita harus punya prioritas. Menurut saya yang prioritas pertama itu siswa dan guru kita garap. Kalau memang belum mencukupi, mungkin orang tua bisa kemudian, karena kita tidak memiliki SDM yang memadai. Jadi diutamakan saja ke siswa dan guru. Tentunya ini kembali lagi tadi ke pembentukan OI, otorita institusi. Ini bisa lintas sekolah ya, tidak hanya satu sekolah. Tentu dibentuk oleh BKP, nanti bisa lintas sekolah. Ada tim yang mengawal pelaksanaan kegiatan dakwah di sekolah dan pesantren. Dengan OI ini diharapkan ada semacam kanal, ya, ada saluran. Kalau tadi ditemukan masalah-masalah itu, ada forumnya yang bisa bermusyawarah untuk mencari solusi yang tepat di masing-masing lokasi itu, di masing-masing tempat tersebut. Tentu solusinya berbeda. Lain lubuk, lain ikannya, ya. Lain daerah, lain masalahnya. Misalkan untuk pendanaan, bisa nggak kita bekerja sama dengan lembaga amil zakat, misalkan. Barangkali untuk guru itu bisa dikategorikan apa? Fisabilillah, barangkali ya. Mungkin kalau bisa nanti bisa dikerjasamakan dengan lembaga amil zakat untuk memberikan kafalah-kafalah kepada para guru tersebut yang memang secara ekonomi mungkin juga masih di bawah ini batas zakat itu ya. Nah kalau bisa ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi kita, karena masalah-masalah tersebut memang harus dikelola secara bersama tadi. Kemudian masyarakat, tentu masyarakat memang kalau kita lihat juga secara umum memang masih demikian. Ya persepsi mereka tentang pendidikan adalah akademik. Ya. Nilai-nilai iman, takwa, akhlak mulia tadi tidak menjadi masalah penting buat mereka. Ini kita akui. Kita akui. Justru itulah kita semakin yakin bahwa memang sekolah, pesantren ini harus menjadi garda terdepan untuk memperbaiki masyarakat. Bukan hanya siswa dan guru saja akhirnya ya, masyarakat. Kemudian kembali ke SDM yang kurang. Nah, disinilah mungkin upaya kita, tantangan kita, bagaimana bisa memberikan porsi yang memadai, misalkan dari segi pendanaan, pembiayaan untuk pengembangan SDM tadi. Tentunya tidak mudah ya, karena SDM itu kadang-kadang nih, kalau sudah dilatih, sudah bagus, dibina, dia pindah sekolah. Ya nggak? Betul nggak? Kira-kira itu terjadi kan, sering ya. Jadi kalau kita katakanlah investasi di pembinaan sumber daya manusia, di pembinaan SDM, udah pinter, udah jago, udah pengalaman, ikut P3K. Hilanglah SDM kita, kan begitu ya. Itu tantangan. Ya, jadi bagaimana kita sekarang memiliki sebuah kerja yang kolektif tadi. Ini nggak bisa dipecahkan oleh satu pihak saja. Gitu. Mungkin nanti dari sekolah Pak Rudi ini bisa berkoordinasi dengan lembaga lain. Ada LSM, ada mungkin lembaga amil zakat, yang mereka memiliki pendanaan yang memadai untuk bisa kerjasama.
Misalkan untuk pembinaan orang tua tadi, itu bisa menjadi isu yang terkait dengan pengembangan masyarakat barangkali. Mungkin ada lembaga swadaya masyarakat yang bisa berkontribusi dalam membantu memberikan pemahaman tersebut kan, seperti IKADI misalkan ya. Nah, kerjasama dengan IKADI untuk pembinaan orang tuanya. Ini contoh ya, ini solusi ya, ini contoh karena kita harus mendalami masalah secara khusus gitu. Tidak secara umum demi bisa saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu bukti bahwa kita bekerja. Bukti kita bekerja, kita punya masalah. Nah, gitu ya. Yang bahaya kalau kita nggak punya masalah karena kita tidak kerja. Gitu. Nah, ini jadi satu bukti bahwa insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Ya ja'allahu makhroja. Jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan. Dan banyak kisah-kisah sukses itu ya. Yang dulu mengawali ya di sekolah itu kan juga mungkin memiliki kesulitan yang sama. Tapi akhirnya sekarang alhamdulillah bisa diterima masyarakat, muridnya tambah banyak ya. Dan terus bertumbuh, bukan cuma di satu tempat, bahkan bertumbuh di tempat-tempat lain. Ini kan satu bentuk wujud pertolongan Allah kan. Awalnya seperti ini antum, berat, masalahnya banyak gitu. Tapi kalau kita tekuni, ya mudah-mudahan ini akan menjadi satu ladang kebaikan kita. Insya Allah nanti fil akhirah hasanah, fil dunia juga insya Allah hasanah. Barangkali itu Pak Rudi ya, mudah-mudahan terus semangat dan salam dengan teman-teman di sana. Baik, alhamdulillah makin jelas dan terang benderang penjelasan dari Pak Fahmi. Masih ada yang ingin disampaikan Pak Rudi? Yang lain. Mungkin yang lain? Silakan Pak Agung tadi. Pak Agung Suryanto, monggo. Ya. Belum dibuka Pak, masih mute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah Ustaz Fahmi. Saya ingin kenalkan sama saya Muhammad Agung Suryantoro, OI DPD Kabupaten Klaten. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah terbentuk tanggal 2 Februari kemarin. Alhamdulillah. Dan kita sudah mencoba merancang beberapa agenda. Cuman ada beberapa persoalan yang saya mintakan kejelasan saat ini. Yang pertama, sinergi dan kolaborasi antara PAA dan juga BPI. Karena setelah saya mengikuti baik yang pertama hari Selasa dan juga ketika hari Ahad ada penjelasan di DPW itu, terus saya bergerak, itu ternyata memang ada beberapa pertanyaan. Lah ini nanti dari aspek sinergi, kolaborasi dan koordinasinya dengan BPI dan juga PAA bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini juga terkait dengan jalur USAR yang kita miliki itu kemudian selevel, itu apakah kemudian bisa semuanya berjalur pendidikan atau tetap ada yang seperti kemarin tidak perlu diubah. Terakhir Ustadz Fahmi yang ketiga itu Maaf, yang kedua diulang Pak, yang kedua implikasi dari OI itu kan tentunya harus didukung, di backup dengan unsur USAR dan binaan ya, baik itu yang utama, madya, dewasa ataupun yang pratama itu seyogyanya kalau bisa satu jalur itu akan lebih efektif dan efisien. Tentu ini akan membuat transisi yang tidak gampang dan itu perlu proses adaptasi yang cukup waktu gitu. Nah ini mungkin bagaimana proses itu berjalan antara pemindahan yang sudah
terlanjur ada binaan struktural, ada binaan yang kemudian lewatnya JSIT, BPI, dan seterusnya. Karena secara objek itu saya melihat singgungannya sama. Ya, semuanya siswa, walaupun satu dinamai anak kader, yang satu kemudian dinamai BPI di sekolah, tapi kan objeknya tetap pelajar dan santri. Nah, itu yang kedua, Ustaz Fahmi. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya, kemarin sebenarnya sudah disampaikan juga ke dari Ustadz Hermawan ketika di DBW, kita membentuk yayasan untuk menaungi, karena pada kenyataannya saya mendapat kesulitan untuk mengundang. Ini kalau tahu-tahu mengundangnya atas nama OI, itu kan nggak bisa gitu. Misalnya kita ini sedang mau mengagendakan mapping guru, karyawan, siswa yang ada setiap sekolah. Mappingnya itu jumlah, kemudian sudah tarbiyah atau belum, kalau tarbiyah marhalahnya apa, karyawannya juga begitulah. Kita itu kemudian terkendala nanti ngundangnya atas nama siapa gitu. Undangnya atas nama siapa, karena kita belum punya wajihah yang khusus untuk mengundang. Kalau yang mengundang salah satu wajihah yang ada di Klaten itu mesti yang lainnya juga tidak cukup kuat untuk hadir, karena itu acara yang mengundang yayasan tentu. Kalau itu yayasannya sudah disepakati sebagai sebuah cover OI, itu baru bisa mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan dari berbagai guru, kemudian pelajar, dan apalagi nanti ada kerja-kerja tadi membentuk multaqo pembina atau dan seterusnya, itu butuh dukungan atas namanya siapa, apakah BAKP dulu atau bagaimana? Monggo itu tiga itu. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Agung ya dari Klaten ya. Jadi OI itu adalah wadah koordinasinya. PAA dan BP itu ada di sekolah masing-masing. Jadi sebetulnya tidak bertabrakan. Mungkin ada sekolah yang PAA, ada sekolah yang BPI, nggak apa-apa. Jadi masing-masing sudah berjalan sesuai dengan kurikulumnya masing-masing. Jadi tidak perlu tidak perlu diganti, dirubah. Yang PAA tetap jalan PAA, yang BP tetap jalan BPI. Atau kurikulum lainnya mungkin ada ya, barangkali ada. Jadi berbagi itu tidak masalah. Nah kemudian oleh OI ini kan dia bisa lintas sekolah gitu, dikolaborasikan, bisa diundang secara informal. Tentunya yang mengundang ini ya memang harus yayasan, harus lembaga cover ya. Jadi memang harus dibentuk lembaga covernya. Tapi ini banyak hal-hal yang memang harus teknis, jadi mungkin nanti akan kita diskusikan secara offline saja atau dengan khusus dengan Japri dengan antum ya Pak Agung ya. Jadi kalau dibahasnya terlalu teknis, terlalu mendalam, nanti mungkin waktunya tidak mencukupi. Mungkin nanti akan barangkali bisa disampaikan nomor HP-nya, nanti mungkin bisa dihubungkan oleh Ustadz Hermawan langsung. Yang kemarin kebetulan ke Jawa Tengah ya untuk diberikan solusinya gitu ya. Karena memang sangat teknis sekali nih. Tapi benar, yang diantara salah satu prinsipnya itu adalah memang harus lembaga yang formal ya. Ya bukan BKP, bukan yang lainnya gitu ya. SPP apalagi kan, bukan itu. Jadi bentuk lembaga yang formal atau yang sudah ada dijadikan saja lembaga cover. Kalau sudah ada yayasan, jadikan lembaga cover. Dan ini disampaikan ke semua pihak terkait sehingga begitu ada undangan ya mereka tidak lagi bertanya ini yang undang apa. Saya rasa gitu Pak Agung sementara ya. Mohon maaf nanti mungkin ditinggalkan saja nomor HP di panitia, nanti bisa dikomunikasi dengan Ustadz Hermawan, nanti bisa saya sampaikan juga ke beliau.
Ya, jazakallah Ustaz. Syukran. Ini Ya. untuk HP-nya sudah pas registrasi sudah saya tulis Oh itu. ya, siap. Nah, Nanti di- dicatat oleh tim ya. ya. Syukran Pak Agung, makasih banyak. Ya, makasih Pak Agung. Ada lagi yang bertanya ini di chat Zoom. Mohon izin bertanya Ustadz, untuk detail muasofat dari tiap jenjang ada Ustadz? Atau sama dengan manhaj yang lama muasofatnya? Ya. Ada yang baru. Ya, nanti akan disampaikan. Kalau belum ada, berarti pakai yang lama. Kalau belum ada, belum dapat, pakai yang lama. Nanti mungkin secara ini akan disampaikan ya, secara khusus ya. Ya, tunggu saja tanggal mainnya gitu. Mudah-mudahan segera bisa sampai ke untuk ya silakan apa lagi? Ya, lagi Itu. ada nih dari ya Surabaya. Adakah juknis dan pendampingan pengelolaan pesantren lebih lanjut mengingat kekhasan masing-masing ponpes mulai dari apa itu materi diniyahnya ya, terus dinamika pengasuhnya era sekarang, dan yang kedua bagaimana pola koordinasi dan konsolidasi BPI SIT pengelolaan pesantren dan PAA mengingat harus ada yang disinergikan atau disesuaikan. Ya, untuk pesantren belum ada. Mudah-mudahan bisa segera kita buat ya. Untuk pola koordinasi konsolidasi ini juga sifatnya teknis sekali. Nanti dijapri saja itunya jawabannya. Tapi yang penting yang sudah berjalan BPI, PAA masing-masing. Yang saya tahu mungkin nggak pernah ada yang satu tempat itu dua ya, dual gitu nggak ada. Kalau sudah salah satu berarti tidak masalah, langsung saja dikoordinasikan. Bahkan bisa juga bagaimana dengan sekolah-sekolah lain, swasta yang bukan Islam, kan ada juga kan, bukan yang Islam, ya bisa juga dikoordinasikan. Apalagi di sana mungkin tidak menggunakan kurikulum tertentu, tapi kurikulum nasional bisa juga berjalan. Kurikulum nasional bisa jalan, kurikulum BP bisa jalan, kurikulum PA bisa jalan. Ini bisa dilakukan. Yang penting satu, ada otoritas institusi yang ngelola itu semua. Kemarin Jawa Timur ya, kebetulan saya di Jawa Timur itu sudah mencanangkan akan membentuk OI. Itu menurut saya awal yang bagus, nanti segera saja dibentuk, nanti langsung diimplementasikan. Begitu ya, Ibu atau Bapak? Ibu ya? Jadi Ya. Bu ya tadi ya. Ini pertanyaan juga hampir sama Seth, dari Ya. Sleman ya. Itu terkait dengan masalah mensinergikan program. Oke ya, yang mirip-mirip saya rasa jawabannya sama, jadi Sama. masing-masing jalan saja. Jadi kita nggak perlu merubah kurikulumnya diganti, enggak. Ya, bahkan kurikulum nasional pun nggak masalah gitu kan. Yang sudah dicanangkan pemerintah, kita kolaborasikan semua. Ada lagi? Lagi dari ini Seth, dari Ketua Biro P2M Payakumbuh, Ya. Bu Masyito. Halo Ustaz, dari Payakumbuh langkah-langkah pembentukan OI di sekolah dan kampus bagaimana Ustaz? Karena OI ini belum ada di kota Payakumbuh. Nanti akan dihubungkan oleh pejabat terkait ya. Ya, ini Payakumbuh dicatat saja itu dari panitia untuk segera nanti dikomunikasikan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa segera terwujud di sana ya, Bu. Lagi dari Pak Hendri ya, izin bertanya Ustaz, sejauh mana urgensi OI dan powernya dalam mendukung pembinaan ini? Sebab terkadang sudah ada lampu hijau dari wasilah tertentu atau yayasan ke unit-unit pendidikan, tapi belum juga ada realisasinya. ya, kalau urgensinya sangat urgent, penting dan mendesak. Ya, ada important, ada urgent. Ini urgent. Ya, jadi segera saja dibentuk. Nanti itu akan menjadi awal dari proses pembenahan dari kegiatan tarbiyah tulabiyah ini. Jadi mohon segera bisa dibentuk. Nanti kalau sudah ada lampu hijau tapi belum ada realisasinya, itu bagian dari masalah yang nanti akan bisa diselesaikan lah mudah-mudahan. Jadi saran saya bentuk saja OI segera. Baik, gimana Pak Riti? Satu lagi ya, satu lagi. Oke, baik. Silakan kepada siapa? Oh, ada Rasen ya, Pak Yuwana ya. Pak Yuwana. Oke, Pak Yuwana.
Silakan Pak Iya, Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami Fatiki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau tanya aja sih terkait tentang OI tadi. OI itu nanti dia posisinya di struktur itu kondisinya di bawah PKP kah atau APM atau bagaimana ya? Atau dia jadi struktur sendiri gitu di luar struktur DPD atau bagaimana gitu? Lalu juga apa nanti di OI-nya itu ada BPI, PAA atau kan sekarang sudah ada UPLM ya. Nah, nah itu kondisinya seperti apa ya? Itu aja sih, Ustaz. Ya, di bawah BKP. Di bawah BKP. Di bawah BKP, ya. Oh. Nanti PA, BPI itu ada di sekolah masing-masing kan. Itu jalan saja seperti biasa. Nanti BKP-nya P2M ya, itu membentuk OI-nya. Silakan nanti dilakukan sehingga nanti OI terbentuk, nanti dia segera mengkoordinir berbagai berbagai kegiatan yang ada di sekolah-sekolah tadi. Bisa lintas sekolah, bisa satu sekolah saja. Kalau mungkin banyak satu sekolah, tapi kalau SDM sedikit bisa mengcover beberapa sekolah. Gitu. Jadi makanya nanti kita mengharap PKP segera membentuk OI tersebut. Ya nanti salam saja ke pimpinan di sana gitu, Pak Yuwana ya. Ustaz, syukran. Ya sama-sama. Baik, sudah cukup karena waktunya juga sudah malam, Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ya. Kita sudahi untuk pertemuan kita kali ini. Sekali lagi jazakumullah khairan atas kesempatan dan berkenannya waktu Ustadz Fahmi Zulkarnain dan Ustadz Cahyadi Takaryawan dalam sesi workshop Tulabi Workshop kali ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan oleh beliau bisa diserap dan secara maksimal. Dan tentu saja poin-poin yang bisa kita ambil dari pertemuan kita kali ini ya, itu adalah mengenai pentingnya manajemen ya, pelaksana ya dalam dakwah kampus dan dakwah pesantren ini. Dan untuk bisa mengelola dakwah ini dengan tata kelola yang baik tentunya ini tak luput dari peran kita sebagai seorang pengelola, sebagai seorang syabab, sebagai seorang pemuda yang dimana kita ingat dalam risalah ila syabab ya, bahwa pemuda itu adalah kunci dari kebangkitan itu sendiri. Ya, insya Allah mudah-mudahan juga jangan lupa Bapak Ibu semuanya ya, untuk yang berikutnya nanti akan ada Tulabi Workshop Series ya, sesi ketiga, insya Allah sesi ketiga volume 3 oleh Dr. Padan Prasetyo, MPDMM ya, dan Dr. Insinyur Haji Suswono, MMA. Ya, Pak Dr. Padan beliau adalah Ketua P2F DPP PKS dan Dr. Suswono adalah Sekretaris Majelis Syuro. Baik, jazakumullah khair semuanya. Insya Allah mudah-mudahan untuk berikutnya kita mengakhiri sesi ini ya, bahwa kita mengakhiri sesi ini bukan untuk beristirahat, melainkan untuk memulai langkah nyata. Jadilah syabab yang tangan kirinya menggenggam ilmu dan tangan kanannya menebar manfaat bagi umat. Sesungguhnya sebuah pemikiran itu akan berhasil jika ada keyakinan yang kuat, keikhlasan dalam berjuang, bersemangat yang membara, dan kesiapan untuk beramal. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.